Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita siang hari ini masih dapat berkumpul di kantor Direktorat Narkoba dalam rangka kegiatan konferensi pers Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah. Hari ini atau siang ini kita melaksanakan rilis. Setelah pelaksanaan rilis dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti. Nah, ini rekan-rekan bisa ikuti pada saat pemusnahan, karena pada saat pemusnahan nanti para tersangka diwajibkan untuk melihat barang bukti tersebut memang betul-betul dimusnahkan dan betul-betul itu barang bukti yang disita dari mereka. Tes. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kami izin memaparkan hasil ungkap kasus yang telah dilakukan oleh Polda Jateng beserta Polres jajaran pada bulan April sampai dengan 5 Juni 2026. Polda Jawa Tengah, dalam hal ini yaitu Direktorat Res Narkoba Polda Jawa Tengah beserta jajaran, telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika dan obat-obatan berbahaya dengan jumlah 449 kasus, di mana dari 449 kasus itu kita sudah mengamankan 554 tersangka. Dengan rincian kasus yang ditangani oleh Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah sejumlah 81 kasus, sedangkan yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres jajaran adalah 368 kasus, di mana tersangka yang kita amankan untuk kasus yang ditangani di Direktorat Res Narkoba Polda Jawa Tengah sebanyak 97 tersangka, dengan barang bukti yang kita amankan sabu sejumlah 2.163,22 gram, kokain 1,77 gram, ekstasi 39 butir, ganja 100 gram, tembakau gorila 108,43 gram, psikotropika 802 butir, dan obat-obatan berbahaya 43.473 butir. Sedangkan yang diamankan oleh Satres Narkoba Polres jajaran dari 368 kasus, kita berhasil mengamankan 457 tersangka. Dengan barang bukti yang berhasil kita amankan adalah sabu 4.119,24 gram, ekstasi 162 butir, cairan atau serbuk sinte 296,11 gram, ganja 2132,17 gram, tembakau gorila 2104,22 gram, psikotropika 10.611 butir, dan obat-obatan berbahaya 199.886 butir. Jadi untuk total yang diamankan oleh Ditres Narkoba dan Satres Narkoba jajaran selama periode April sampai dengan 5 Juni 2026 terdiri dari 449 kasus dengan mengamankan 554 tersangka, dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram, ekstasi 201 butir, dan cairan serbuk sinte 296,11 gram, ganja 2.232,17 gram, tembakau gorila 2.212,65 gram, psikotropika 11.413 butir, dan obat-obatan berbahaya dengan total 243.359 butir. Dari mulai Januari sampai dengan pertanggal 5 Juni 2026, kita berhasil mengungkap total kasus 1018 kasus dengan mengamankan jumlah tersangka 1.253 tersangka, di mana jumlah barang bukti sabu yang kita amankan sebanyak 19.803,147 gram atau 19 kilo lebih, 1,77 gram kokain, 1.975 butir ekstasi, 975,95 gram cairan atau serbuk sinte, dan 10.158,64 gram ganja, 5.241,63 gram tembakau gorila, 22.938 butir psikotropika,
dan 451.455 butir obat-obatan berbahaya. Dan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Res Narkoba Polda Jawa Tengah per April sampai dengan 5 Juni 2026, ada salah satu kasus menonjol yang sudah berhasil kita lakukan pengungkapan di tanggal 2 Juni 2026 yang tertuang dalam laporan polisi nomor LPA-128 6 Romawi 2026 SPKT Dit Narkoba Polda Jawa Tengah terkait perkara tindak pidana narkotika jenis sabu dengan yang kita ungkap pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di rest area 519B Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Itu TKP pertamanya. Dan di TKP kedua yaitu di rumah terlapor alamat Jalan Suhada Raya nomor 8 RT 3 RW 27 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami ditemukan modus operandi dalam kasus ini adalah bahwa tersangka dalam mengirim atau membawa sabu dibawa melalui jalur darat atau jalur tol menggunakan kendaraan bermotor mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi H1321BH. Dari kejadian tersebut kami berhasil mengamankan 4 orang tersangka, di mana tersangka pertama laki-laki inisial EH, warga Jalan Sentiaki Baru, Kelurahan Desa Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Tersangka kedua perempuan inisial GD, warga dari Jalan Sentiaki Baru 1, Kelurahan Desa Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Tersangka ketiga laki-laki inisial AS, warga Jalan Sentiaki Baru, Kelurahan Desa Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dengan tersangka keempat adalah laki-laki inisial SH, warga Jalan Jaten, Desa Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Pengungkapan tersebut, kami mengamankan sejumlah barang bukti yang kita ambil atau kita temukan di TKP pertama. Yang pertama adalah 7 paket narkotika jenis sabu berat kurang lebih 1.510 gram. Yang kedua, 1 buah mobil Honda Brio warna merah nopol H1321BH. Yang ketiga, 5 buah HP Android. Yang keempat, 1 buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca. Sedangkan dari TKP kedua, barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 7 paket narkotika jenis sabu berat kurang lebih 40,49 gram. Yang kedua, 2 pack plastik klip transparan. Yang ketiga, 1 buah suru sendok warna putih. Dan yang keempat, 1 buah timbangan merek ACS. Di mana semua barang bukti sudah kita lakukan pemeriksaan oleh lab forensik. Dan hasilnya barang bukti sabu seberat 1,54 kg positif mengandung metafetamin berdasarkan lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Akan kami sampaikan secara singkat. Anggota kami pada tanggal 31 Mei mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa sabu dari wilayah Jawa Timur. Hanya untuk jumlah totalnya pada saat itu kita belum tahu, diberitahu dengan kendaraan apa dan nomor handphonenya berapa, sehingga kami melakukan penyelidikan mendalam, penjajakan, surveillance. Ternyata para pembawa sabu ini berhenti di rest area di Sragen, di mana ancaman hukuman pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Dari rangkaian kegiatan ini, Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil melakukan potensi masyarakat yang diselamatkan selama bulan April sampai dengan 5 Juni.
Oke, cukup ya. Cukup. Sabu-sabu dengan nama kimianya adalah metamfetamin, bersifat reaktif, aditif, stimulan. Jadi perlu disampaikan juga bahwa kami dalam melakukan pemeriksaan ini memiliki dua tahap ya. Pertama adalah tahap pemeriksaan pendahuluan, itu bisa kami gunakan semacam reagen yang kita pakai adalah reagen untuk membuktikan bahwa barang bukti ini memang benar-benar mengandung metamfetamin. Pelan-pelan Pak. Naik dikit Pak. Diangkat Pak. Naik dikit Pak. Diambil. Doni naik dikit. Naik dikit udah naik Nah, dikit. sip. Apa ini? Sudah nikah rak popo. Sudah kawin nggak sih? Amat pelan. Kita mundur ya. Kamera.